Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Kang Angga. Ngobrolin saham kali ini akan membahas tips dan trik berinvestasi saham agar teman-teman dapat meminimalisir resiko kerugian dan mengoptimalkan potensi keuntungan dalam berinvestasi saham. Pada ngobrolin saham episode sebelumnya, saya sudah membahas resiko kerugian serta potensi keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ketika berinvestasi saham. Jadi yang perlu teman-teman pahami ketika berinvestasi saham selalu ada resiko kerugian yang akan teman-teman tanggung. Akan tetapi, resiko kerugian tersebut bisa kita minimalisir dan kita batasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memilih saham menggunakan indeks yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam berinvestasi di pasar saham, investor pada dasarnya memiliki banyak pilihan indeks yang bisa digunakan sebagai acuan perdagangan. Indeks saham yaitu ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Dalam kata lain, indeks harga saham bisa dibilang rapor sekelompok saham. Jadi, indeks tersebut menggambarkan kinerja sekelompok saham tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku pasar saham untuk memantau dan melakukan analisis terhadap komoditi yang diperdagangkan. Dalam hal ini yaitu saham, yang kemudian membuat investor bisa mengambil keputusan apakah hendak menjual, menahan, ataupun membeli saham lagi. Di Bursa Efek Indonesia saat ini ada sekitar 690 saham perusahaan yang diperjualbelikan. Jika tidak dilakukan pengelompokan berdasarkan indeks, maka investor akan kebingungan bagaimana bisa memilih dari sekian banyak perusahaan tersebut. Pada akhir tahun 2019, Bursa Efek Indonesia telah menyediakan 34 indeks yang dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu indeks headline, indeks sektor, indeks tematik, dan indeks faktor. Baik saham maupun indeks memiliki sifatnya sendiri-sendiri, seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, ada juga indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, seperti LQ45, indeks IDX 30, atau indeks IDX 80. Jadi, jika kita analogikan, indeks ini merupakan lorong-lorong yang terdapat di dalam supermarket yang memisahkan barang-barang yang hendak dijual, sehingga konsumen tidak kebingungan dan diberikan kemudahan ketika akan memilih barang yang hendak dibeli, seperti beras atau minyak yang terdapat di lorong makanan sembako atau snack yang terdapat di lorong makanan ringan. Berikut ini merupakan cara untuk mengetahui indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman ketik idx.co.id, kemudian masuk ke halaman utama, bisa teman-teman lihat di produk indeks. Nah, di sini ada pengertian indeks saham, kemudian ada jenis-jenis indeksnya itu ada apa aja, seperti IHSG, IDX 80, LQ45, indeks saham syariah. Nah, untuk mengetahui perusahaan apa aja yang terdapat pada indeks-indeks tersebut,
teman-teman bisa buka di data pasar, kemudian indeks saham. Tinggal ketikkan mau LQ45, IDX30, LQ45 cari, atau IDX30 cari. Nanti bisa teman-teman unduh di sini untuk datanya. Kita coba ini IDX30 yang terbaru, yaitu Februari sampai Juli 2020. Oh, ini yang terbaru, Agustus 2020 sampai Januari 2021. Kita unduh. Nah, setelah diunduh, tinggal teman-teman buka filenya. Nah, ini isinya seperti ini. Jadi di sini ada list perusahaan yang termasuk ke dalam daftar indeks 30. Ada S Hardware, ada RO, Aneka Tambang, Astra Internasional. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengetahui indeks yang membantu kita menyaring saham-saham yang akan kita beli. Kemudian yang kedua, memilih saham perusahaan yang bagus dan berkinerja baik. Menggunakan analisa, baik itu analisa fundamental ataupun analisa teknikal, bukan berdasarkan feeling atau menebak secara asal. Jadi, analisa fundamental digunakan untuk membantu investor dalam memilih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan analisa teknikal digunakan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk membeli saham tersebut.